Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran fisika kita. Alhamdulillah, para siswa kelas 11 ya, 11B, SMA Islam Ulunuha Medan ya, Masya Allah. Baik ya. Nah, Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai materi kita sampai dengan mana ya kemarin ya? Kemarin sampai dengan asas black ya. Nah, ada color jenis, kemudian ada asas black. Nah, Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa lanjutkan pelajaran kita. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang perubahan wujud ya, perubahan wujud zat. Nah, hubungannya dengan kalor ya. Nah, perubahan wujud zat hubungannya dengan kalor. Nah, kita mengetahui ya bahwasannya perubahan atau wujud dari suatu zat itu ada beberapa ya, ada beberapa. Yang pertama, pastinya kita mengenal ada di sana wujud zatnya padat ya, ada padat. Kemudian ada cair ya, kemudian ada gas. Nah, ya, padat, cair, gas. Nah, perubahan-perubahannya ini sudah kita kenal ya. Contoh misalnya, kalau dari padat menjadi cair namanya mencair ya, padat menjadi gas menyublim ya. Baik. Nah, sekarang Ustaz akan coba untuk menuliskan ya beberapa perubahan zat ya, kemudian nanti kita akan bahas tentang rumusan ya yang kita gunakan. Baik. Nah, di sini Ustaz buat judulnya ya. Ya, kelihatan di sini ya. Baik, pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 nih sepertinya ya. Nah, kalau nggak salah ya. Nah, hari ini tentang perubahan zat ya. Ya, perubahan zat. Atau poin yang ingin kita bahas dari perubahan zat itu pada hari ini adalah mengenai kalornya ya, kalor perubahan, energi panas ya untuk perubahan. Baik, nah kemarin kita sudah mengetahui bahwasannya kalor itu yang pertama bisa mengubah bentuk ya, bisa mengubah panjang, mengubah luas dan mengubah volume. Nah, ternyata kalor ini panas ya, itu juga bisa mengubah wujud ya, mengubah wujud zat. Berarti sudah dua ya yang kita ketahui. Yang pertama bisa mengubah ukuran, yang kedua bisa mengubah wujud ya. Baik. Nah, di sini ya perubahan zat ya, mungkin untuk mempersingkat waktu tidak usah Ustaz tuliskan lagi ya, padat ya, membeku, menguap, menyublim dan lain sebagainya ya. Nah, itu pasti sudah diketahui ya waktu di SMP. Nah, sekarang Ustaz akan coba untuk membuat ya hubungan langsung aja ya, langsung saja. Yang hari ini kita bahas adalah mengenai kalor perubahan ya, mengenai kalor perubahan. Mengenai kalor laten ya. Kalor laten, karena ini sudah saya tulis ya, kalor perubahan. Nah, rumus dari kalor laten. Nah, ya, ini poin kita pada hari ini. Nah, apa itu kalor laten? Kalor laten itu artinya adalah kalor perubahan ya, kalor perubahan. Namun untuk dirumus ya, biasanya untuk dirumus kita gunakan dengan laten, dengan simbol L ya, dengan simbol L ya, L artinya laten. Nah, kalor laten ya, laten ini dia memiliki dua jenis ya, ada dua jenis. Jenis yang pertama ada lebur ya, lebur atau mencair ya, lebur. Jadi laten lebur ya, atau buka kurung L besar L kecil. Nah, ini namanya laten lebur ya, laten lebur. Baik, nah laten lebur atau dia kalor yang membuat suatu zat itu mencair, melebur atau mencair. Tadinya dia beku misalnya, kemudian diberikan energi kalor panas sehingga dia menjadi mencair. Nah, itu namanya
kalor lebur, ya, kalor lebur. Nah, kemudian yang kedua ada kalor uap, ya, kalor laten uap, atau bisa disimbolkan dengan LU, ya, LU, laten uap, ya, laten uap. Nah, untuk lebih mudah untuk memahami, ya, di manakah letak, ya, kalor laten ini, ya, pada perubahan suatu zat. Nah, kita akan coba untuk gambarkan diagramnya perubahan dari padat menjadi gas, ya. Karena perubahan ini, ya, zat itu ada padat, cair, gas. Baik. Nah, yang pertama di sini Ustadz akan ambil contoh yang standar, yaitu adalah cairannya air, ya. Pada zat pada air, ya, pada air. Pada air. Kelihatan? Nah, Ustaz pakai tinta merah saja, ya, supaya kelihatan. Pada air, ya, kita bisa perhatikan bahwasannya, ya, bahwasannya kita ambil suhunya yang awal aja, 0 derajat, ya, sampai 100 derajat. Nah, ini kita ambil air, ya. Air membeku di 0 derajat, mendidih di 100 derajat. Nah, di sini, ya, kalau kita tarik garis, ya, kita bisa tuliskan ini, ya, ini sebagai, ya, derajat derajat beku, ya, derajat beku, atau saya tulis saja beku, ya, beku aja, beku. Ya, tapi ini derajat beku, ya, beku. Kalau yang ini derajat atau titik didih, ya, titik didih atau derajat didih, ya. Nah, didih. Baik. Nah, dari 0 derajat sampai dengan mendidih itu ada perubahannya untuk air, ya. Nah, bisa kita amati pada saat dia di sini, misalnya ini di bawah 0, ya, di bawah 0 misalnya minus 10 misalnya. Minus 10 derajat. Maka di sini, ya, maka di sini kita kalau kita buat seperti ini, ya. Misalnya dia dari beku. Ada suatu air yang beku, ya, air yang beku, es batu, ingin kita leburkan, kita panaskan sampai hilang semua airnya, menjadi uap. Nah, ya, jadi ingin kita ubah semua wujud zatnya, ya. Nah, supaya kita bisa memahami ini tentang kalor perubahan, ya. Maka apa yang harus kita pahami, bahwasannya air itu, ya, seluruh zat memiliki 4 fase, ya. Di sini ada fase padat, ya, atau beku, ya, fase padat. Di sini nanti fase cair, ya, yang bisa kita minum biasanya mungkin air hangat 50 derajat, ya, 60 derajat, 100. Ini nanti fase gas, ya, sudah menjadi gas, dia menguap seluruhnya. Nah, ya, maka inilah dia. Ya, baik. Saya tandai dengan tinta biru saja. Ini, ya. Baik. Nah, jadi dari 0, ya, di bawah 0 dia masih beku, ya, masih beku. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada es batu yang kita panaskan, ya, es batu kita panaskan, ya, di atas api misalnya. Nanti pada saat dia terus naik suhunya mencapai 0 derajat, maka di sini terjadi namanya kalor perubahan, yaitu berubah dari padat menjadi cair, ya. Ini namanya L, ya, atau laten lebur. Nah, di sini tadi masih beku, ya, padat. Padat. Di sini laten lebur. Berarti di sini kalau laten lebur padat tambah cair, ya. Artinya ada es batunya, masih ada es batunya, dan ada juga airnya. Nah, ya, ada airnya, ada es batunya. Nah, itu namanya laten lebur, ya. Nah, kalau kita panaskan terus, ya, panaskan terus naik ke atas, ya. Maka di sini tinggal airnya saja, airnya yang kita panaskan. Kayak biasa, ya, kita mau masak mie misalnya, ya, masak air, ya. Nah, itu yang kita masak kan nggak ada es batunya. Nah, karena itu suhunya sudah di atas
0 derajat, ya, sudah berupa air, fase cair. Baik. Kemudian pada saat sampai di 100 derajat, ya, maka di sini terjadi lagi namanya laten uap, ya, laten uap, atau bentuknya adalah air ditambah uap. Makanya kalau kita masak air, dia sudah mendidih, ya, ada uapnya yang keluar, plus tetap ada air yang masih dimasak gitu, ya. Nah, masih belum semuanya menjadi uap. Nah, ketika kita panaskan terus, ya, seluruhnya menjadi uap, ya, maka ini namanya jadi fase cair. Ini cair, ya, cair. Nah, seluruhnya menjadi gas. Nah, itu dia kira-kira tentang penjelasan. Mungkin terlalu kecil ya tulisan Ustaz, ya. Nah, ini adalah pembukaan, ya, pendahuluan untuk pelajaran kita mengenai kalor perubahan ini. Nah, kalau kita bisa memahami ini, insya Allah kita bisa memahami materi kita mengenai kalor perubahan atau kalor laten, ya, kalor laten. Baik. Nah, sekarang, ya, tersisa waktu kita sekitar 19 atau 18 menit, ya. Nah, Ustaz akan coba untuk masuk ke soal, ya, masuk ke soal agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, penjelasan Ustaz yang tadi, ya. Baik. Contoh soal misalnya, ya, Ustaz ambil saja dari buku tapi Ustaz ubah nilainya agar lebih mudah, ya. Ya, jika diketahui, Ustaz tulis di sini, ya. Jika diketahui, ya, jika diketahui, terus apa ini? Titik 2, Ustaz ambil dari buku aja tapi Ustaz ubah nilainya, ya, supaya mudah kita untuk menghitungnya, ya. Kalor jenis atau CS, afwan, ya, Ustaz belum jelaskan tentang rumusnya, ya. Baik, enggak apa-apa. Setelah ini Ustaz jelaskan rumusnya, ya, tentang kalor. Kemudian CS-nya 0,5, ya, 0,5. Kemudian di sini ada kalor lebur, ya, atau kalor latennya, ya. Kalor latennya di sini kita buat aja 80, ya. 80 kalori. 80 kalori per gram. Ini kalori gram Celcius, ya. Ya, baik. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah C air, ya, C air. Sini C air. C air 1 kalori, ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kemudian lagi ada kalor laten uap, ya, LU. LU-nya kita buat aja berapa, ya, biar gampang, ya, 500 saja, ya. 500 kalori per gram. Nah, kemudian yang terakhir ada CS, C air, C uap, ya, C uap, ya, C uap 0,5 aja. 0, ini dan 0,5, ya, 0,4 aja itu buat, ya, 0,4 kalori per gram derajat Celcius. Baik. Nah, ini dia. Ini adalah nilai-nilainya yang ingin kita hitung, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah ditanya berapakah, ya, berapakah jumlah seluruh kalor, ya, jumlah seluruh kalor, ya, yang dibutuhkan untuk, ya, untuk menguapkan, ya, untuk menguapkan
es ya. Es bukan air es ya. Nah, air es beda dengan es. Kalau es aja, es batu. Es ya seberat, harus ada masanya ya, seberat misalnya 1 gram aja. Nah perhatikan ya, ini satuannya semua CGS ya, gram, kalori ya, gram lagi. Nah kalau misalnya yang internasional, dia satuan dari energi apa? Joule ya, joule. Kalau dia massa, kilogram ya. Nah kalau dia suhu, Kelvin. Nah tapi kemarin sudah usah diingatkan bahwasannya kalau dia suhu ini boleh Kelvin, boleh Celcius ya. Nah, tapi kita lihat di sini, berarti semuanya pakai CGS, centigram second ya. Berarti bukan internasional ya. Nggak apa-apa ya, tapi kalau mau kita ubah nggak apa-apa ya, mau kita ubah ke joule boleh ya. Tapi nanti setelah terakhir mau kita ubah boleh. Taib, nah es seberat 1 gram ya dari bersuhu. Nah ini penting ya, dari bersuhu. Berapa suhu awal esnya? Misalnya minus 10 derajat menjadi ya Celcius ya, menjadi misalnya 110 aja ya, 110 derajat Celcius. Nah kita disuruh menghitung ini ya. Taib. Nah, yang pertama yang ingin kita tuliskan di sini adalah apa rumus yang digunakan ya, apa rumus yang digunakan. Baik. Nah, ini udah Ustaz hapus pula tadi ya. Nah, enggak apa-apa, Ustaz buat lagi. Di sini 0, di sini 100 ya. Nah, dari sini nanti kita bisa ambil rumus apa yang kita gunakan. Ya. Nah, ini anggap aja lurus ya. Nah, anggap aja lurus. Nah, jadi di sini nanti kalau kita ambil satu garis ya, ambil. Nah, berarti nanti ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 kalor yang ingin kita jumlahkan. Kenapa? Karena kita disuruh mencari ya. Ini belum ya. Karena kita disuruh mencari ya jumlah seluruh kalor dari minus 10 sampai 110 derajat. Berarti dari ini minus 10, yang ini ya, minus 10, yang ini. Terus sampai dia 120 derajat Celcius. Berarti ada 5 kali yang mau kita tambahkan. Nah, sekarang rumusnya apa? Apakah sama semua Q-nya? Nah, kemarin kita sudah tahu ya bahwasannya rumus Q ya, Q itu rumusnya sama dengan MC delta T. Nah, ini diingat ya. Ini diingat. Baik. Nah, itu rumusnya. Apakah itu juga yang kita gunakan untuk seluruhnya? Tidak, ya. Nah, kalau laten dia gunakan rumus laten. Kalau dia yang seperti ini, perubahan seperti ini, gunakan rumus yang biasa, ya. Nah, apa rumus laten? Nah, rumus kalor laten Q sama dengan M dikali, kalau ini kan C delta T, kalau ini dikali kalor latennya. Apakah dia uap, apakah dia lebur, ya pokoknya dia kalor laten. Ya, ini dia. Baik. Nah, maka disinilah nanti bisa kita hitung satu per satu, ya. Kita hitung satu per satu. Baik. Nah, berarti yang pertama untuk menjawabnya, ya, untuk menjawabnya adalah nanti pokoknya kalau sudah dapat semua ini 1, 2, 3, 4, 5 kita jumlahkan baru itu jawabannya, ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti pas ujian tidak dijumlahkan berarti salah jawabannya. Nah, karena tidak sempurna, ya. Baik. Nah, di sini ya jika diketahui kita hitung dulu yang pertama. Yang ini ya, Q1. Kita kasih tanda dia Q1. Ini Q2, 3, 4, 5. Baik, latennya yang mana? Laten terletak di Q2 dan Q4. Oke. Ya. Nah, sekarang ya kita akan coba untuk menghitung ya Q1. Baik, kita tuliskan di sini Q1 tinta merah aja ya. Q1 sama dengan ya. Masukkan rumusnya MC delta T. M kali C kali delta T. Nah,
M, berapa M-nya? 1 gram. Tuliskan 1 gram. Kali C. C apa di sini? Nah, lihat bentuknya apa? Di bawah 0, berarti masih beku atau berupa S. CS ya. Jangan lupa tulis CS ya. CS. CS-nya berapa? 0,5. Tuliskan 0,5 ya. Jangan lupa satuannya kalori per ya. Apaan? Per gram derajat Celcius. Baik. Dikali lagi. Ya. Kali lagi delta T. Delta T-nya berapa? Delta T, berarti lihat ini, ya, jangan ini dikurang ini, salah, ya. Hati-hati. Tapi yang mana? Yang ini, ya. S hanya sampai minus 10 sampai 0. Berarti 0 dikurang minus 10, ya. 0 dikurang minus 10 derajat Celcius. Iya. Baik. 0 minus kali minus positif ya. Jadi 0 tambah 10 10. Oke. Berarti jadinya apa? Gram, gram coret ya. Coret, coret. Iya. Tinggal kalori satuannya. 1 dikali 0,5 0,5. 0,5 kali 10 5 ya. Nah, 5. Kita dapat untuk Q1-nya sebesar 5 kalori. Nah, kemudian yang Q2-nya ya, Q2 itu Q1 ya, nanti ditambah dulu. Terus ini tambah ya, baru itu dapat jawabannya. Q2 sekarang apa rumusnya? Ini ya, M dikali L. M kali L. Nah, kenapa? Karena dia di sini. Ya, kalor perubahan ya. M dikali L. L-nya L apa ini? L-nya L ini ya, L lebur. L lebur. Baik. Nah, kemudian M-nya berapa? M-nya tetap ini ya. Nah, 1 gram dikali L 80 ya, 80 kalori per gram. Ada gram coret ya. Coret. Coret, satuannya tinggal kalori. Coret. Satuannya tinggal 1 kali 80 ya, 1 kali 80 kalori. Ya, dapat ya? Ada 2. Sudah ada 2 ya. Ada 2 nilainya, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, insyaallah. Gampang ya? Gampang sekali. Masyaallah ya. Tinggal 3 lagi. 1 2 3. Ayo, kita lanjut ya. Tapi ini mau Ustaz hapus di mana ya? Coba perhatikan dulu ya, biar Ustaz foto dulu ya, agar jadi pertinggal untuk antum ya. Baik, nah setelah ini Ustaz akan kasih soal, coba nanti dikerjakan ya. Kerjakan coba. Baik. Nah, sekarang ya, Q3 ya, Q3 ya, Q3. Ustaz hapus saja ininya ya, agar kita ada ruang. Baik. Q3 ya. Baik. Nah, Q3. Q3-nya kita masukkan. Q3 laten apa bukan? Bukan ya. Q3 dari 0 ke 100 ya. Dari 0 ke 100. Berarti Q3 M kali C. C-nya C apa? C air ya, karena yang dididihkan adalah air ya. Delta T ya. M. M-nya berapa? Sama 1 gram. Kali C. C-nya berapa? 1 kalori ya, 1 kalori ya. Gram derajat Celcius. Baik, enggak muat ya. Oke, ke bawah. Dikali bawah sini ya. Nah, tadi dari yang naik dari apa? Dari 0 sampai 100. Berarti 100 kurang 0 100 ya, dikali sini aja ya. Kali 100 derajat Celcius. Oke, coret. C coret.
gram, gram. Baik, sekarang dikalikan. 1 kali 1, 1. 1 kali 100, 100. Ya, berarti jawabannya 100 kalori. 100 kalori. Selesai? Belum, ya. Nah, ada 2 lagi. Ya, lanjut. Q4 berarti M massa kali L uap, ya. L uap. Baik. M 1 gram kali L uap berapa? 500, ya. 500 kalori per gram. Ada gram, ada coret, tinggal 500 kali 1, 500 kalori. Ya, insyaallah ya. Baik, satu lagi, sisanya satu lagi ada Q5, ya. Q5 seluruhnya menguap, ya. Berarti M C delta T. Berarti M-nya berapa? 1 gram dikali C-nya, C uap, ya. C uap 0,4 kalori gram derajat Celcius, ya. Dikali apa? Nah, tadi menguap titik puncaknya di mana? Di 100, ya. Kemudian kita disuruh menghitung sampai 110. Berarti 110 dikurang 100, ya. 110 derajat dikurang 100, ya, derajat Celcius. Berapa ini? 110 kurang 100, 10. Berarti gram coret, ya. C coret, tinggal kalori. 1 dikali 0,4 0,4 dikali 10 sama dengan 4, ya. Sama dengan 4 kalori. Nah, sekarang berarti berapakah jumlah seluruhnya? Kita totalkan, ya. Maka Q, ya, sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Oke. Q1 berapa? Q1 5 tambah 80, 85, ya. Saya tulis saja, ya. 5 tambah 80. Ini harus ada kalorinya sebetulnya, ya. Kal, ya. Nah, nggak boleh hilang, ya. 5 tambah 80 tambah 100 kalori, ya. Tambah 500 kalori. Tambah lagi berapa? 4 kalori, ya. 4 kalori. Maka berapa hasilnya? Kita coba hitung, ya. 5 tambah 80, 85. 85 tambah 100, 185. 185 tambah 500, 685. 685 tambah 4, 689. Jawabannya 689 kalori. Itu dia. Adalah kalor perubahan. Nggak kelihatan, ya? Nggak kelihatan. Oke, Ustaz tuliskan lagi di sini, ya. Mana, ya? Di sini aja. Jawabannya 689 kalori. Kelihatan? Nggak kelihatan juga. Masya Allah. Apaan, ya? Nah, Ustaz buat aja di sini. Ini lagi lebih ke atas. Set. Nah, jawabannya Q total sama dengan 689 kalori. Iya. Itu dia jawabannya. Taib, ya. Nah, Masya Allah gampang sekali. Ya. Nah, sekarang antum semua harus mengerjakan tugas yang akan Ustadz berikan ini, ya. Dikirimkan kepada Ustadz, ya. Nah, Ustadz akan hapus semuanya, ya. Kemudian Ustadz ganti angkanya, ya. Ganti angkanya. Nah, soalnya tetap seperti ini bentuknya, ya. Namun beberapa Ustadz ubah, ya. Oke. Sini Ustaz ubah. Oke. Ya.
Nah, baik 0,5. Nah, di sini L leburnya itu L leburnya 7,9, tapi udah nggak apa, kita buat 80 aja lagi ya. Nah, kemudian ininya 540. Kemudian C uapnya di sini 0,48, ya nggak apa ya, kita buat aja 0,48. Nggak apa-apa ya. Seberat 2 gram ya. Dari minus 10 aja juga. Sampai sampai 120 derajat. Nah, itu dia soalnya. Baik. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Nah, nanti kerjakan tugasnya pelan-pelan ya, diikuti langkah-langkahnya tadi ya. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan ya, walaupun dalam penyampaian Ustaz pasti sangat terbatas sekali ya. Nah, Masya Allah ya, karena inilah yang Ustaz ketahui ya dari pelajaran kita tentang kalor perubahan ini ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk kali ini ya. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.